Cerita Lamongan judul Kisah Sungai Bengawan dan Putri Andansari. Di sebuah tanah subur di pesisir utara Pulau Jawa, terdapat sebuah kabupaten bernama Lamongan. Tanahnya luas, dikelilingi sungai, hutan, dan ladang yang subur. Tapi tahukah kalian bagaimana asal-usul nama Lamongan itu? Dahulu kala, wilayah ini memiliki kisah yang penuh perjuangan, cinta, dan persatuan. Mari kita mulai ceritanya. Kerajaan Sedayu dan Putri Andansari. Pada zaman dahulu, berdiri sebuah kerajaan kecil di pesisir utara Jawa bernama Kerajaan Sedayu. Rajanya bernama Prabu Wengker, seorang pemimpin bijaksana yang dicintai rakyatnya. Raja memiliki seorang putri cantik bernama Putri Andansari, seorang gadis yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga keberanian dan kepandaiannya memimpin. Putri Andansari gemar berburu dan menjelajah hutan bersama pengawal-pengawalnya. Dia sangat peduli pada rakyat dan sering menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui keadaan desa-desa di kerajaannya. Bencana besar. Suatu malam, hujan deras turun tanpa henti. Angin kencang menerjang pepohonan. Sungai besar yang membelah kerajaan Sedayu, yaitu Sungai Bengawan, meluap. Airnya menggenangi desa-desa, sawah, dan ladang. Banyak rumah hanyut terbawa arus. Raja Wengker dan Putri Andansari bergegas menyelamatkan rakyat. Mereka memimpin para prajurit dan penduduk membuat tanggul dari batang pohon dan tanah. Tapi derasnya air tak bisa ditahan. Dalam situasi genting itu, seorang resi tua bernama Ki Sabdo Palon datang. Ia berkata, "Wahai Raja Wengker, bencana ini adalah ujian. Tapi jika sungai ini dialirkan ke arah utara dan dibuatkan pemukiman baru, kelak daerah itu akan menjadi tanah makmur yang banyak membawa keberkahan." Raja Wengker pun memerintahkan rakyat untuk bergotong royong membendung sungai dan membuka pemukiman baru di sekitar aliran baru itu. Lamongan, tanah yang lama tergenang. Karena sungai meluap begitu lama, tanah di wilayah itu lama-lama tergenang air. Rakyat mulai menyebut tempat itu sebagai Lamongan, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti tanah yang lama tergenang. Karena sulit diucapkan, lama-kelamaan berubah jadi Lamongan. Putri Andansari dan rakyat membangun desa-desa baru di sepanjang aliran sungai yang baru. Mereka menanam padi, menangkap ikan, dan membuka pasar. Lamongan menjadi tanah subur dan makmur. Pertarungan melawan perompak laut. Tapi ketentraman tak bertahan lama. Datanglah perompak-perompak laut dari negeri seberang yang ingin menguasai tanah baru itu. Mereka datang dengan perahu-perahu besar. Putri Andansari tak tinggal diam. Ia memimpin pasukan prajurit wanita yang disebut pasukan Putri Laskar Lamongan. Dengan gagah berani, mereka bertempur di tepi sungai dan pesisir utara. Dalam pertempuran itu, Putri Andansari berhasil mengalahkan kepala perompak bernama Ki Jagal Laut yang terkenal kejam. Rakyat bersorak gembira. Sejak saat itu, wilayah Lamongan semakin dikenal sebagai tanah yang subur dan aman. Lamongan menjadi tanah makmur. Setelah perang usai, Raja Wengker menyerahkan kepemimpinan wilayah Lamongan kepada Putri Andansari. Ia menjadi pemimpin wanita pertama di wilayah itu. Lamongan pun berkembang menjadi pusat perdagangan, pertanian, dan perikanan. Orang-orang dari daerah lain dimain berdatangan untuk berdagang dan menetap. Pasar-pasar ramai, sungai-sungai bersih, dan rakyat hidup makmur. Untuk mengenang sejarah tersebut, nama Lamongan terus digunakan hingga sekarang. Begitulah kisah asal-usul Lamongan. Dari tanah yang lama tergenang air, menjadi daerah subur yang makmur berkat keberanian Putri Andansari dan rakyatnya. Sampai hari ini, Sungai Bengawan Solo tetap mengalir melewati wilayah Lamongan, seolah menjadi saksi bisu atas kisah masa lalu itu. Konon katanya, arwah Putri Andansari masih menjaga tanah Lamongan, memastikan daerah itu selalu aman dan sejahtera. Pesan moral. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kerjasama, keberanian, dan kepedulian pemimpin terhadap rakyatnya dapat membangun sebuah daerah menjadi makmur dan terkenal.